Halo Totutus KPN Luk, selamat datang dan berjumpa lagi kita di Babasal, bincang-bincang bareng anak Luk. Apa kabarnya nih Totutus kalian? Sudah cukup lama ya sejak podcast terakhir kita dapat berjumpa kembali di podcast yang tentunya aktual dan up to date kali ini. Nah, sebelumnya kita akan perkenalkan diri dulu dari MC-nya. Perkenalkan, saya Arfandi, pelaksana di KPN Luk. Nah, pada podcast ke-10 kali ini, kita akan membahas yang berhubungan dengan perekonomian Indonesia. Wah, agak berat ya, tapi tenang saja, kita akan membahas dari dekat-dekat kehidupan kita kok, yaitu terkait ekspor impor dan IMEI bersama Bea Cukai Luk. Sudah hadir bersama kita gestar yang sangat gagah sekali. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Iwan dan Mas Fikri. Oke, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat Mas, tetap semangat, jangan lelah mencintai negeri ini kata Bu Menteri. Ya, siap Pak. Ya. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya mungkin dari Pak Iwan dan Mas Fikri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin mulai dari Pak Iwan. Oke, baiklah. Selamat sore ya semua rekan yang di podcast ini. Perkenalkan saya Iwan Hartawan, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan di Kantor Bea Cukai TPC Luwu. Di samping saya ada teman kita, silakan. Silakan Mas Fikri. Terima kasih Pak Iwan dan Mas Arfandi. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Saat ini saya bertugas di Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Luwu, atau mungkin bahasa kerennya staf humas Bea Cukai Luwu. Mantap. Oke, mungkin sudah cukup perkenalan singkatnya ya Pak, Mas. Oke, mungkin langsung saja kita tanpa basa-basi langsung ke pembahasan. Jadi Pak Iwan dan Mas Fikri ini kan bekerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMPC Luwu. Nah, dari TMPC Luwu ini Pak, itu apa Pak? Oke, baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena sudah diundang di podcast ini. Mudah-mudahan acara ini menjadi rujukan bagi masyarakat Luwu dan sekitarnya untuk mencari informasi terkait Kementerian Keuangan khususnya tentang KPPN ya. Oke, baiklah. Saya sampaikan bahwa Bea Cukai itu mempunyai beberapa tipe kantor ya. Tipe kantor itu dikategorikan mungkin berdasarkan dari beban kerja. Paling kecil itu adalah tipe paling rendah itu adalah tipe C. Tipe dari C, ya. Mungkin juga salah satunya. Salah satunya seperti kita lihat ini tipe C yang dipimpin oleh seorang pimpinan dengan jabatan eselon 3. Kemudian di atasnya lagi ada tipe dia B atau tipe B, kemudian yang paling tinggi adalah tipe A. Jadi Bea Cukai itu ada beberapa tipe kantor ya. Jadi untuk yang C sendiri itu adalah tipe terkecil begitu. Paling kecil ya. Baik. Oke, karena kita mengundang dari Bea Cukai nih, mungkin dari totus-totus yang ada di rumah pengen tahu nih tugas dan fungsi dari kantor Bea Cukai itu apa sih? Mungkin dari Pak Iwan atau Mas Fikri bisa menjelaskan dan menjabarkan terkait tugas dan fungsi Bea Cukai. Oke, mungkin saya ini dulu ya. Boleh. Nanti tinggal saya tambahkan. Nanti bisa ditambahin atau mungkin bisa diselah, silakan. Jadi kita santai ya ngobrolnya, rileks aja biar nyampe pesannya. Jadi tugas Bea Cukai itu sebenarnya intinya adalah mengawasi keluar masuk barang. Itu poin pertama. Nah, jadi tetapi namun demikian tugas Bea Cukai itu tidak bisa kita langsung terjemahkan sekaligus seperti itu karena harus ada di kita tuh ada namanya kepabeanan dan cukai. Jadi kepabeanan itu sendiri punya arti sendiri dan cukai itu sendiri ya. Jadi kepabeanan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan. Jadi pengawasan ya poin pertama atas lalu lintas barang ya. Barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean. Pak. Jadi daerah pabean. Jadi kalau barang keluar negeri atau masuk, kalau yang masuknya itu kita nyatakan sebagai impor. Kalau keluar ekspor. Nah, kemudian kalau cukai itu sendiri adalah pungutan negara yang dikenakan kepada barang-barang yang mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik tertentu misalnya dia peredarannya harus diawasi. Jadi
untuk barang-barang karakter tertentu itu kita namakan sebagai di kategori cukai. Mungkin Pak Fikri mungkin mau menambahkan? Silakan Mas Fikri. Iya, jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Iwan. Jadi ya dari dua kata bea dan cukai, itulah sebenarnya ruang lingkupnya bea cukai. Yang disampaikan oleh Pak Iwan, kepabeanan dan cukai. Jadi dasarnya kami itu ada 2 undang-undang yang istilahnya lah menjadi acuan utama bagi kami bea cukai dalam bekerja, yaitu Undang-Undang Kepabeanan dan juga Undang-Undang Cukai. Baik, Mas. Kemudian terkait tugas pokok dan fungsi, sebenarnya kami punya 4 tupoksi. Ya. Apa itu, Mas? Untuk memudahkan kami menghafalnya itu kami menyebut salah satu stasiun TV nasional. Apa itu? RCTI. Wah, RCTI oke. Ya, RCTI oke. Oke, mantap. Apa itu singkatannya RCTI, Mas? RCTI yang pertama adalah Revenue Collector. Jadi kami selaku instansi di bawah Kementerian Keuangan juga bertugas untuk memungut atau mengumpulkan, menghimpun penerimaan negara revenue ya. Melalui penerimaan dalam rangka impor atau bea masuk dan penerimaan dalam rangka ekspor bea keluar dan juga penerimaan melalui cukai. Cukai. Kemudian yang kedua yang huruf C-nya Community Protector. Ini erat kaitannya dengan tadi disampaikan oleh Pak Iwan bahwa itu kami adalah tugas utamanya sebagai pengawas lalu lintas barang yang datang dari luar negeri maupun yang akan keluar dari dalam negeri. Jadi kami bertugas sebagai community protector, bagaimana kami melindungi masyarakat masyarakat dari peredaran barang-barang yang berbahaya, barang yang tidak seharusnya beredar di Indonesia. Kemudian juga melindungi negara dari misalnya aset-aset negara yang akan diekspor keluar atau kekayaan negara yang akan diekspor keluar, itu kita awasi. Kemudian yang ketiga adalah trade facilitator. Jadi bahasa sederhananya ya bahwa kami hadir dalam perdagangan yang ada di Indonesia, bagaimana kami mendorong para pedagang-pedagang atau UMKM usaha-usaha kecil untuk bisa ekspor. Jadi kami memfasilitasi perdagangan melalui fasilitas-fasilitas kepabeanan atau fasilitas fiskal yang diberikan. Kemudian yang terakhir huruf I, Industrial Assistance. Industrial Assistance bagaimana kami hadir sebagai institusi atau instansi yang mendukung industri, bagaimana industri dalam negeri bisa berkembang, dan tentunya juga mirip dengan trade facilitator, kami memberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan investor atau memudahkan para pengusaha industri untuk bisa berkembang demi kemajuan negara. Seperti itu mungkin secara ininya. Jadi RCTI Jadi ya. bisa tugas dan fungsi bea cukai bisa disingkat RCTI ya. Siap. Oke, karena tadi sudah menjabarkan terkait tugas dan fungsi, kebanyakan terkait ekspor dan impor ya Pak, Mas? Iya. Nah, tuh di rumah ini pasti tahu, familiar juga terkait ekspor dan impor. Namun belum tahu secara lengkap dan detailnya tuh Pak. Mungkin dari Pak Iwan atau Mas Fikri bisa menjelaskan terkait ekspor dan impor tersebut Pak. Oke, baiklah. Jadi kalau ekspor tadi yang seperti saya katakan adalah mengeluarkan barang ya. Jadi kalau dalam bahasanya itu adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean keluar daerah pabean ya. Dari dalam negeri keluar negeri lah gampangnya. Itu ada di pada Undang-Undang Nomor 17 ya itu tentang ekspor. Terus impor adalah kebalikannya. Memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Nah, kemudian apa sih daerah pabean itu? Ini kan itu yang menjadi mungkin masih, yang sobat-sobat sekalian belum paham ya. Masih tidak familiar lah pabean itu. Jadi daerah pabean itu adalah wilayah atau daerah di mana baik daratan, perairan maupun tempat-tempat lain yang semuanya itu di dalamnya tuh berlaku undang-undang bea cukai, undang-undang kepabeanan. Jadi itu adalah semua berlaku undang-undang kepabeanan. Itulah yang dikatakan daerah pabean. Jadi di situ juga akan kita lakukan semacam pengawasan untuk keluar masuk barang, ekspor dan impor tersebut. Gitu. Baik. Demikian. Dari Mas Fikri mungkin ada tambahan atau gimana Mas? Kaitannya mungkin dengan ekspor impor. Ya itu tadi bahwa ekspor kegiatan mengeluarkan, impor kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Nah terus mungkin pertanyaannya akan timbul, bea cukai ada di mana pada saat kegiatan itu? Nah, makanya tugasnya ya gitu ya. Akan ada mungkin pada saat teman-teman
datang dari luar negeri atau di bandara internasional akan ketemu dengan bea cukai. Kemudian di pelabuhan akan ketemu bea cukai. Kemudian juga mungkin di perbatasan-perbatasan misalnya kayak di Nunukan atau di perbatasan Timor Leste dengan Indonesia, maka akan ketemu dengan bea cukai. Bea cukai juga. Dan juga di pos lalu bea, misalnya barang kiriman dari luar negeri, maka akan ada bea cukai juga di situ. Seperti itu mungkin. Itu ya petugas-petugasnya tersebar di beberapa titik gitu ya Pak. Siap. Oke, kita lanjut. Saya tambahkan satu. Boleh Pak. Jadi pengawasan itu jangan lupa ada juga teman-teman kita yang di patroli laut. Jadi patroli laut itu adalah melakukan pengawasan, khusus pengawasan terhadap perbatasan atau tempat lalu lintas barang kita di perairan. Jadi itu dia tidak berada di satu titik ya. Jadi dia teman-teman itu berada di garis batas perairan itu untuk mengawal atau mengawasi keluar masuk barang ke dalam dan keluar negeri atau ke dalam dan keluar daerah pabean. Tapi khusus di perairan. Ya, itu patroli laut. Jadi kita mempunyai beberapa kantor khusus yang kita namakan pangkalan sarana operasi. Jadi di Indonesia ini ada beberapa kantor yang dilengkapi dengan kapal patroli dan dipersenjatai. Demikian. Ini informasi tambahan ya, mungkin sobat-sobat yang belum tahu ya. Pak, itu kita punya pasukan yang namanya pangkalan sarana operasi itu. Pangkalan border protection. Border protection. Ya, kalau boleh tahu Pak, kalau di Sulawesi Tengah sendiri itu di mana Pak? Oke, kita ada beberapa pangkalan ya. Nomor 1 tuh ada di Kanwil khusus ya, di Tanjung Balai Karimun. Itu pangkalan sarana operasi terbesar kita. Kemudian bergeser sedikit ada di Pulau Batam. Pangkalan sarana operasi. Lalu kita ada di Tanjung Priok yang ketiga. Pelabuhan itu Pak? Di daerah sana ada kita punya pangkalan sarana operasi. Lalu kemudian geser lagi kita ada di Sulawesi sini, ada di Pantoloan. Pantoloan kita juga punya beberapa armada, banyak itu armada kita dari kapal yang paling kecil sampai yang besar ya. Kemudian yang paling baru termuda itu adalah pangkalan sarana operasi Sorong. Di Papua, Sorong ya. Sorong. Jadi kita punya beberapa pangkalan sarana operasi yang khusus untuk melayani patroli. Itu. Baik Pak. Oke, terima kasih sudah menjelaskan secara lengkap terkait ekspor impor ya. Oke. Selanjutnya nih Pak, masyarakat nih Pak, banyak yang masih bingung-bingung nih Pak terkait petugas bea cukai dan imigrasi. Kelihatan mirip soalnya pakai seragam yang sama ya, mirip-mirip ya Pak. Itu sebenarnya bedanya apa ya Pak? Dan bagaimana juga caranya untuk membedakan pegawai bea cukai mana, pegawai imigrasi yang mana? Mungkin jelaskan Pak. Oke. Jadi nomor 1 yang perlu diingat adalah imigrasi dan bea cukai adalah sama-sama petugas negara. Untuk melayani masyarakat Indonesia ya. Cuma kalau untuk bea cukai khusus terkait dengan barangnya. Khusus terkait barang ya. Kalau imigrasi mungkin rekan-rekan imigrasi khusus terkait orangnya. Orangnya ya. Jadi kalau bea cukai itu terkait khusus barang. Kalau imigrasi terkait orangnya. Jangan lupa barang ini juga ada teman-teman dari mana Pak Fikri? Karantina ya. Ya. Ada lagi ya? Ya, tapi itu dia lebih spesifik nanti. Spesifik lagi. Jadi intinya mungkin objeknya dan ya. Ya, objeknya. Perbedaannya di objeknya objek pekerjaannya. Pengawasannya ya. Baik. Jadi kalau bea cukai jangan lupa seragamnya biru dongker ya. Itu. Baik, Pak. Mungkin kalau teman-teman imigrasi mungkin biru muda ya. Ya, biru muda. Jadi kalau yang biru dongker agak gelap-gelap itu bea cukai ya. Iya, Pak. Begitu. Itu perbedaan seragamnya ya. Iya. Jangan lupa. Kalau dari sisi seragamnya. Oke, baik. Itu tadi terkait perbedaan dari pegawai imigrasi dan bea cukai, Pak. Selanjutnya untuk kriteria produk impor dan ekspor nih, Pak. Mungkin tadi kalau bisa dijelaskan lebih lengkap lagi, Pak. Apa sih karakteristik dari produk impor dan ekspor itu, Pak? Oke, mungkin Pak Fikri, silakan. Iya, kalau masalah kriteria produksi sebenarnya tidak diatur oleh Undang-Undang Kepabeanan masalah kriteria produk ekspor dan impor. Mungkin yang kami atur itu, yang diatur adalah mungkin terkait regulasi. Jadi mungkin kalau pertanyaannya terkait bagaimana sih kalau orang bisa ekspor, bisa impor? Yeah. Kalau dijabarkan mungkin dengan singkat,
ada 3 ketentuan mungkin yang harus dipenuhi oleh calon eksportir atau calon importir. Yang pertama tentunya orang atau badan usaha tersebut mempunyai legalitas. Legalitas misalnya kalau badan usaha mempunyai NIB, dan tentunya jangan lupa NPWP kan kita sekarang sudah single identity ya. Kemudian untuk orang pribadi pun ada kegiatan impor yang tidak membutuhkan NIB, tetapi itu kegiatannya termasuk kegiatan impor. Misalnya impor terhadap barang bawaan penumpang atau impor barang kiriman. Jadi yang penting punya identitas dan bisa juga mempunyai NPWP. Baik. Kemudian yang kedua yang harus dipenuhi yaitu dalam pelaksanaan kegiatan ekspor impor itu ada yang namanya ketentuan larangan dan pembatasan. Ketentuan larangan dan pembatasan itu diatur secara umum oleh Kementerian Perdagangan, tetapi aturannya itu dititipkan oleh kami Bea Cukai sebagai itu tadi border protection. Jadi kalau mau ekspor, kalau mau impor ya penuhi dulu ketentuan larangan pembatasannya. Misalnya untuk ekspor produk perikanan harus terlebih dahulu mempunyai izin dari karantina ikan misalnya. Nah, sepanjang itu sudah terpenuhi, berarti step kedua ini sudah bisa. Lolos sudah. Nah, lolos. Nah, terakhir adalah step yang ketiga. Step ketiga ini termasuk formalitas kepabeanannya, misalnya kewajiban untuk mengajukan dokumen ekspor. Kemudian ada kewajiban yang paling utama jika pada saat dia mengajukan formalitas kepabeanan tersebut, ada pungutan negara yang harus dibayar. Karena itu tadi kan ruang lingkup kepabeanan itu termasuk di dalamnya pungutan bea masuk dan pungutan bea keluar. Jadi pada saat dia impor, prinsipnya semua barang impor itu terhutang oleh bea masuk. Cuman nanti akan ada syarat dan ketentuannya yang membedakan mana yang bebas, mana yang tidak dipungut, dan mana yang tarifnya 0%. Itu butuh satu SKS untuk membahasnya, jadi kita kayaknya tidak mungkin membahas di sini. Jadi intinya itu tadi 3, yang pertama legalitasnya, kemudian terkait ketentuan larangan pembatasannya, dan yang terakhir jika ada pungutan negara harus diselesaikan dulu, tentunya termasuk juga formalitas kepabeanannya. Jadi nggak usah takut bagi mungkin UMKM yang punya pasar di luar. Silahkan. Untuk memenuhi untuk memenuhi ketiga kriteria itu sebenarnya tidak sangat mudah, sangat mudah, dan kami siap membantu melalui yang namanya klinik ekspor. Kita punya klinik ekspor. Bea Cukai siap membantu dengan boleh, klinik silakan ekspor. Datang ke kantor kita fasilitasi, kita asistensi. Dibantu sampai bisa barang diekspor gitu ya. Siap. Oh ya, saya tambahkan ini terkait dengan lartas itu nanti akan ada ketemu namanya di Tegah. Jadi untuk barang-barang yang terkena lartas atau larangan pembatasan biasanya akan dilakukan penegahan oleh teman-teman kita dari Bea Cukai. Di Tegah itu adalah dihentikan sementara atau dilakukan penghentian kegiatan, atau barang tersebut kalau bahasa umumnya ditahan ya. Untuk dilakukan penyelesaian terkait dengan lartas tersebut. Namun demikian, lartas itu ada yang tidak bisa diselesaikan, biasanya disita untuk dimusnahkan. Nah, itu nanti kita bisa tanya lebih lanjut, karena kalau dijelaskan terlalu panjang banget ya. Kemudian ada yang bisa diselesaikan dengan menyelesaikan pungutannya. Nah, jadi jangan sampai salah paham ya. Jadi barang yang ditahan oleh Bea Cukai itu tidak bisa dilelang oleh Bea Cukai. Ingat, tidak bisa dilelang oleh Bea Cukai. Saya pesan juga kepada rekan-rekan sekalian, jangan sampai nanti ada pihak-pihak tertentu mengaku dari Bea Cukai, karena modus ini sudah sangat sering mengaku Bea Cukai bahwa ada lelang HP, lelang Bea Cukai, bahwa Bea Cukai tidak pernah melakukan lelang barang. Dan lelang pun tidak pernah, lelang resmi tidak pernah transfer ya, mestinya masih datang dan mendaftar ya. Melalui prosedurnya ada. Dan ingat, tidak boleh atas nama pribadi kan, mesti harus ke kas negara. Jadi itu ingat, sobat sekalian, perlu diingat, Bea Cukai tidak pernah melakukan lelang atau jadi itu perlu diingat. Jadi mohon teman-teman untuk waspada, karena ini sudah banyak sekali penipuan. Gitu, jadi itu tambahan. Jadi itu biasanya terkait lartas itu ya. Jadi lartas itu akan ditegah. Ditegah itu bisa disita untuk dimusnahkan, bisa diselesaikan pungutannya. Jadi tergantung kategori dari barang. Berarti kalau pungutan sudah diselesaikan bisa dapat barangnya gitu. Tetapi ada kategori barang sendiri ya. Itu nanti kalau rekan-rekan istilahnya ada merasa kesulitan, silakan datang ke kantor lebih baik itu, atau mungkin ada kenal petugas Bea Cukai,
langsung ke personal, jangan tidak tahu tapi kita sudah mengambil keputusan. Ya. Nah, biasanya banyak sekali modus itu ya. Gitu. Betul Pak, siap. Oke, tadi saya dengar dari Mas Fikri terkait ada impor yang gratis atau 0% gitu ya Pak? Iya. Mungkin ada contohnya dikasih tahu ke tutus-tutus yang di rumah Pak, mungkin? Mungkin sih kalau yang simpelnya yang mudah-mudah yang sering didengar masyarakat gitu Pak. Ya, yang paling umum yang maksudnya bersentuhan langsung dengan masyarakat itu biasanya terkait barang bawaan penumpang ini. Nah, misalnya ada teman-teman yang datang dari luar negeri terus membeli barang, membawa barang begitu masuk ke dalam negeri. Ya prinsipnya itu tadi, semua barang yang datang dari luar negeri adalah barang impor dan terutang bea masuk, dipungut bea masuk. Ya. Kaitannya dengan pertanyaan tadi, bagaimana yang tidak dipungut bea masuk? Misalnya barang bawaan gratis penumpang gitu. Itu ada ketentuan fasilitas pembebasan tidak membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, yaitu PPN dan PPh. Tapi ada syarat dan ketentuannya, yaitu barang bawaannya itu tidak melebihi $500 atas keseluruhan barang bawaan. Misalnya dia bawa 2 tas yang dibeli dari luar negeri, kemudian tas tersebut harganya di bawah $500, maka atas 2 tas itu memenuhi kriteria atau memenuhi ketentuan untuk tidak dibebankan atau tidak diberikan bea masuk. Seperti itu. Berarti ini terkait total barang bawaannya gitu ya Pak? Iya, nilainya berarti ya? Nilai pabeannya. Bisa juga terkait misalnya ada teman-teman yang membeli barang secara online di luar negeri. Atau bahasa peraturannya barang kiriman. Oh, barang kiriman. Baik. Barang kiriman berlaku juga ketentuan tidak dipungut bea masuk kalau nilai barang yang dibeli itu tidak lebih dari $3. Kalau barang kiriman $3 per kiriman. Kalau barang bawaan penumpang $500 per orang. Seperti itu. Ya. Itu berlaku juga untuk kayak just tip. Biasanya kan orang Indonesia just tip ke luar negeri dari Korea gitu. Sama juga peraturannya seperti itu ya Mas? Atau Pak? Ya. Ini just tip bagaimana ini Pak? Oke, just tip. Jadi just tip itu bahasanya sangat keren, populer di teman-teman. Sebenarnya di bea cukai tidak ada istilah just tip, tetapi ada mirip mungkin Pak. Petugas akan mengelompokkan barang itu nanti ke dalam kategori 1 barang bawaan penumpang dan barang kiriman. Just tip ini ya. Jadi kalau barang bawaan penumpang itu gampangnya begini. Barang yang dibawa langsung oleh penumpang pada saat masuk ke dalam negeri. Oh iya, berarti orangnya gitu ya. Orangnya yang bawa. Nah, ini maksimal dia dibebaskan maksimal $500 yang tadi. Kalau kiriman mama pakai jasa penitipan atau jasa kiriman lah melalui pos atau melalui online itu maksimal $3. Nah, itu kita kategorikan sebagai barang kiriman. Nah, jadi kita tidak ada istilah just tip ya. Berarti antara dua jenisnya tadi ya Pak. Ya, just tip. Mungkin just tip ininya dan kali ya. Just tip itu adalah proses antara penjual dan pembelinya. Cuman kalau kita kaitkan dengan peraturan kepabeanan, maka dia akan masuk ke kategori barang bawaan penumpang atau barang kiriman. Nah, itu juga ada tadi terkait $500 itu. Ada syarat ketentuan yang lainnya sebenarnya. Waduh. Itu adalah jika dia personal use atau barang pribadi. Kalau misalnya dia kategorinya barang dagangan, nah itu akan berbeda lagi nanti perlakuannya seperti itu. Baik Pak. Itu cara bedainnya gimana ya kalau personal use atau barang dagangan? Apakah ada caranya dari bea cukai untuk membedakan gitu Pak? Mungkin panjangnya atau enggak panjang juga sih. Saya mungkin berusaha menyederhanakan. Kira-kira kalau Mas Arfandi datang dari Singapura misalnya, terus memakai di tangan kanan 8 jam, di tangan kiri 8 jam, kira-kira Mas Arfandi selaku petugas bea cukai akan menganggap itu barang pribadi atau barang dagangan? Ya biasanya normalnya 1 ya kalau kita pakai jam tangannya. Kalau sudah 8 kayak aneh kelihatannya. Nah itu dia. Jadi untuk membedakan itu nanti kita menggunakan namanya prinsip kewajaran. Oh kewajaran. Mana yang kami akan melakukan professional judgment
bahwa ini wajar atau tidak. Nah, itu tadi kalau misalnya bawa 8 di tangan kanan, 8 di tangan kiri itu nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Dia bilang ini gitu. barang pribadi saya, Pak. Nggak pernah saya lihat kayaknya. 8 jauh. Kayak orang mungkin seperti itu sederhananya mungkin. Oh, siap, dapat mengerti. Terima kasih terkait just tip atau belanja online ya. Siap. Oke, sekarang ini ada studi kasus nih, Mas. Pak, terkait misalnya ada bawa 5 buah HP dan 8 buah sepatu branded gitu, Pak. Itu kena biaya atau gimana, Pak? Oke, kalau untuk handphone itu pada peraturan kita itu maksimal itu 2 unit sesuai dengan ketentuan Permendak 20 tahun 2021 ya. Itu mah handphone itu maksimal itu untuk 2 unit saja. Jadi untuk kelebihannya itu akan dikenakan sebagaimana peraturan yang berlaku. Baik. Lalu kemudian tadi apa tadi jumlah yang sepatu 8? Ya misalnya 8, Pak. Ya. Wajar nggak kalau kita pakai sepatu 8? Oh, seperti yang tadi juga peraturannya ya. Ya, kecuali pindah ya. Kalau pindahan ya beda lagi barang pindahan toh. Tapi ini adalah mama kita pergi 3 hari ke Singapura atau 2 hari pulang-pulang sepatunya 8 kan kebanyakan kayaknya ya. Jadi untuk itu kan sudah tidak wajar. Jadi berdasarkan professional adjustment itu dianggap tidak wajar. Jadi kalau 8 itu akan dikenakan maksimal kita itu berapa Pak Fikri? Untuk sepatu itu? Jadi barang bawaan penumpang itu ada ketentuan misalnya kalau dia harus membayar bea masuk. Ada ketentuan bahwa bea masuknya itu berlaku tarif tunggal. Jadi bea masuk ini kaitannya nanti terkait pembebanan atau klasifikasi barangnya. Jadi namanya di kami itu namanya kode HS. Nah, kode HS itu berlaku internasional. Jadi kode HS itu berlaku internasional. Masing-masing kode HS itu mempunyai tarif-tarif tersendiri, misalnya 25 sampai 30%. Nah, terkait produk sepatu itu kalau dia kategorinya personal use, barang bawaan penumpang, maka tarifnya pada saat dia datang dari luar negeri dan nilainya $500 misalnya nilainya $700 Yang dibayar itu bukan 700-nya. Ini yang perlu teman-teman pahami juga bahwa ada yang namanya de minimis. De minimis itu bahwa batas yang tidak dikenakan bea masuk adalah 500. Jika barangnya 700, maka yang dibayar atas kelebihannya. 700 dikurang 500 dulu, kemudian $200 yang akan dikenakan bea masuk. Nah, tarif tunggal yang berlaku sesuai ketentuan itu 10%. Namun jika dia tidak kategori personal use, misalnya larinya ke barang dagangan, maka dia tarifnya normal atau kalau di kami namanya tarif MFN. Nah, tarif untuk sepatu itu bisa 25 sampai 30% dari harga ininya, harga barangnya, nilai barangnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau tadi yang misalnya HP 5, peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan maksimal 2. Jadi 3-nya ini akan ditegah, kemudian tidak bisa diselesaikan formalitas kepabeanannya. Yang 2-nya ini berlaku lagi tadi, misalnya dia nilainya keseluruhan barang bawaan penumpangnya termasuk HP-nya itu tidak lebih dari $500, maka 2 HP ini bisa tidak membayar bea masuk atau PDI. Totalan 2 HP ini 500 gitu ya? Misalnya atas keseluruhan bawaan penumpang tadi, tapi kalau misalnya lewat dari 500 maka akan dihitung untuk perhitungan bea masuknya. Baik. Nah, itu. Nanti untuk itu akan dilihat oleh petugas misalnya invoice-nya. Kita akan dimintakan istilahnya bukti belanjanya itu kan, biar kita tahu mereka transaksinya berapa. Namun demikian nanti petugas juga akan melakukan cross check dengan melihat database harga barang tersebut untuk menentukan nilai barang tersebut. Jadi untuk sepatu 8 itu nanti akan dilakukan personal adjustment oleh petugas kita. Berapa nilainya harga sepatu tersebut dan mungkin akan dilakukan perhitungan untuk penyelesaian kepabeanannya. Baik, ternyata seperti itu ya aturan dan perhitungan dari kalau misalnya kita bawa barang dari luar negeri ke dalam negeri. Jangan takut, pokoknya yang penting diberitahukan. Jadi kalau barang dari luar negeri itu kalau belanja jangan lupa invoice-nya jangan dibuang. Dan kedua, diberitahukan kepada petugas.
Nah, diberitahukan kepada petugas nanti akan dibimbing atau dipandu bagaimana akan diberikan penjelasan bagaimana peraturan yang akan dikenakan. Jadi jangan khawatir, tugas kita baik-baik kok. Nah, betul. Akan dilayani nanti. Melayani masyarakat dengan baik. Oke Pak dan Mas, kan kita tadi sudah berbincang-bincang terkait ekspor dan impor. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini, kita juga akan membahas terkait email. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kalau HP pasti harus ada email ya untuk supaya providernya bisa berjalan dan lain-lain gitu Pak. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut dan lebih lengkap dari Bea Cukai terkait email ini, silakan. Mas Fikri, silakan. Baik. Jadi terkait email ini atau International Mobile Equipment Identity. Itu kepanjangannya ya? Ya. Jadi email itu seperti dengan identitas perangkat. Ya. Kemudian apa kaitannya email dengan Bea Cukai? Ya, itu tadi karena kami border protection pada saat barang dari luar negeri itu datang ke Indonesia untuk sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kominfo bahwa seluruh HKT, kami menyebutnya itu HKT, handphone, kemudian komputer genggam sama komputer tablet yang berbasis seluler itu wajib terdaftar emailnya. Nah, mengapa Bea Cukai hadir ya? Karena pada saat dia melaporkan barangnya bahwa saya punya membawa HP ini, nah emailnya tersebut akan diregistrasi melalui sistem Bea Cukai, kemudian sistem Bea Cukai yang akan meneruskan ke Kementerian Kominfo untuk terregistrasi emailnya. Berarti Bea Cukai juga berkoordinasi dengan Kominfo gitu ya? Iya, betul. Siap. Betul. Kalau dia bawa tidak istilahnya bawa laptop atau yang berbasis seluler, bawa handphone ke Indonesia, dia tidak mau mendaftar. Terus gimana apakah itu, boleh gitu kan? Ya, boleh tidak. Kok saya bawa handphone nih, saya nggak mau daftar nih. Ya boleh-boleh saja. Tetapi apakah bisa dipakai handphonenya? Ya kan tidak bisa dipakai. Jadi hubungannya itu adalah untuk mengaktifkan atau menghidupkan selulernya atau data selulernya ya itu ya, atau jaringannya di Indonesia biar bisa terkoneksi. Jadi provider dalam negeri. Ya, karena menggunakan provider dalam negeri maka itu perlu registrasi. Cuman mungkin yang perlu teman-teman juga pahami bahwa registrasi email yang di Bea Cukai itu adalah perangkat atau HKT yang dibawa oleh penumpang. Misalnya Mas Afandi datang dari Singapura tadi, bawa HP, yang didaftarkan di Bea Cukai adalah perangkat tersebut. Tidak termasuk karena sudah ada beberapa mungkin masyarakat sekitar Luwuk yang datang ke kami minta untuk diregistrasikan HP-nya, tapi HP-nya ini belanja online dalam negeri. Nah, berarti jadi, dari luar negeri aja yang bisa didaftarkan ini. HP yang belanja online dalam negeri ya mohon maaf tidak bisa kami layani karena itu sudah di luar dari kewenangan kami, karena yang bisa didaftarkan emailnya melalui Bea Cukai adalah itu tadi HKT yang datang dari luar negeri bersama penumpang. Apakah HP atau perangkatnya itu harus baru atau boleh yang sudah dipakai dari luar negeri gitu Mas, Pak? Saya izin menjawab dan jadi prinsipnya sebenarnya impor itu wajib kita melakukan impor dalam keadaan baru. Jadi kalau bekas akan berlaku ketentuan Permendak nomor 48 tahun 2015. Jadi ada pembahasan lain lagi. Cuman kalau untuk HKT yang misalnya kan bisa jadi kita sudah lama ini menggunakan di luar negeri. Sudah 2 tahun, 3 tahun kita gunakan. Berlaku yang tadi maksimal 2 perangkat dari luar negeri ke dalam negeri. Walaupun dia sudah lama digunakan di luar negeri. Misalnya orang Indonesia nih sudah lama di luar negeri, terus 2 tahun dia menggunakan perangkatnya dan baru pertama kali ke Indonesia. Maksudnya ini perangkatnya yang baru pertama kali ke Indonesia, maka itu kalau dia mau menggunakan provider dalam negeri ya wajib diregistrasi emailnya. Walaupun dia sudah bukan baru lagi. Seperti itu. Baik. Berarti turis-turis juga gitu ya? Kalau mau pakai Indonesia, turis Pak? Iya, kalau turis sih begini, ada ketentuan lain lagi. Kalau turis, kalau WNA itu berlaku ketentuan dia bisa tidak meregistrasikan emailnya, bisa menggunakan provider dalam negeri, tetapi dia wajib melapor ke providernya.
Tapi itu hanya berlaku selama 90 hari. 3 bulan ya. 3 bulan. Jadi kalau misalnya dia WNA tidak mau registrasi, dia bisa lapor ke provider, misalnya provider yang merah. Dia lapor ke sana, maka akan diaktifkan, bisa menggunakan jaringan seluler provider tersebut, tapi maksimal 90 hari. Setelah itu nggak bisa lagi ya. Iya. Benar. Baik, berarti yang perlu didaftarkan di email kayak perangkat tadi, telepon, komputer gitu ya? Iya, Pak. Bagi teman-teman, khusus yang berbasis seluler. Jadi teman-teman yang masih ragu atau masih kurang jelas dengan pembahasan kita di sini, bisa datang ke kantor kita, kantor Bea Cukai ya. Siap. Baik Pak, terus untuk mendaftarkan email di Bea Cukai mungkin ada alurnya Pak, alur pendaftarannya gimana? Yang supaya masyarakat yang mau daftarkan email bisa tahu nih Pak dan Mas. Silakan. Oke, untuk cara mendaftar tuh gimana ya? Mudahnya gitu Pak. Oke, mungkin bisa mengisi formulir pendaftaran email ya. Ini bisa melalui website ada nih ya, www.beacukai.go.id ya, atau melalui aplikasi mobile Bea Cukai. Ya lebih mudahnya kayaknya tinggal download aplikasi. Bisa lewat itu gampang. Ya. Kemudian melakukan pengisian data pribadi. Setelah itu termasuk penerbangannya, email dan email, HKT tadi, handphone dan komputer tablet tadi yang berbasis seluler HKT. Itu ya, yang akan diregistrasi. Jadi handphone yang didaftar itu yang akan diregistrasi ya. Jangan lupa nanti itu harus ada invoice-nya ya, itu untuk persyaratannya juga. Harus ya. Ya. Jika telah lengkap akan memperoleh kode QR dia. Kode QR-nya ada nanti. Nah, lalu kemudian bisa juga langsung ke kantor Bea Cukai terdekat. Nanti di sana akan dipandu oleh rekan-rekan kita untuk melakukan registrasi email tersebut. Karena ada beberapa teman-teman atau rekan-rekan di sekitar Luwu sini sudah melakukan registrasi atau mungkin sekadar sharing atau tanya. Jadi kita terbuka untuk melakukan pelayanan, memberikan informasi kepada teman-teman, mau terkait email, mau terkait terkait Bea Cukai silahkan. Jadi seperti itu untuk cara pendaftarannya ya. Kalau kurang jelas bisa datang langsung, bisa lewat website. Atau aplikasi. Siapa? Tapi jangan lupa Mas, ada ketentuan bahwa dia maksimal bisa diregistrasi 60 hari sejak kedatangan. Siap. Dan lebih bagus lagi. Dan luar negeri. Lebih bagus lagi pada saat tiba di bandara kedatangan pada saat pertama kali, itu sebaiknya sudah diregistrasikan di sana. Bandara. Supaya kena ketentuan barang bawaan penumpang tadi, bahwa HP-nya itu minimal bisa dikurangi $500 lebih bisa lebih murah, bisa lebih murah. Gitu ya, Mas, atau bahkan kalau dia nilai HP-nya di bawah 500 malah tidak bayar kena bea masuk maupun PDRI. Nah, kalau umpamanya dia sudah keluar nih dari area terminal kedatangan bandara, itu sudah tidak berlaku lagi fasilitas pembebasan bea masuk yang tadi. Makanya untuk mendaftar di misalnya dia dari Singapura, Jakarta Jakarta menuju ke Luwuk. Lupa registrasi emailnya di Jakarta. Nah, bisa di registrasi gitu. di Luwuk. Ada biayanya? Tanpa biaya. Tanpa biaya. Cuman yang harus dibayar adalah pungutan negaranya. Kalau biaya layanan tidak ada, jadi dipastikan biaya layanan registrasi email itu gratis. Kalau ada yang menawarkan calo untuk dengan biaya, itu bisa ditolak karena registrasinya cukup mudah. Tidak tahu mengisi pun bisa kami bantu, bisa kami asistensi. Dan sangat cepat dan mudah sebenarnya. Begitu keluar QR code-nya, tinggal kami masukkan ke sistem, keluar billing untuk membayar pungutan negaranya. Begitu selesai dibayar, maka maksimal 2 kali 24 jam emailnya sudah terregistrasi di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jadi seperti itu. Baik. Maaf sebelumnya tadi kelewat Pak. Sebenarnya Bea Cukai menawarkan jasa untuk mendaftarkan email ini sejak kapan ya Pak dan Mas?
Oh, kita tidak menawarkan jasa sebenarnya. Cuma kita melayani masyarakat itu istilahnya setelah ini kan titipan sebenarnya ya. Ketentuan dari harus diregistrasikan. Registrasi oleh dari Menkominfo ya. Jadi kita itu hanya melakukan titipan peraturan dan Kominfo demikian. Oh, seperti itu ya, Pak. Baik. Mungkin sudah cukup lengkap ya dari pembahasan kita mulai dari ekspor impor hingga IMEI tadi. Sangat informatif, Pak, sumpah. Saya juga waktu selama ini belajar tentang ekspor impor masih kurang tahu. Sekarang jadi tahu. Saya tahu tutus di rumah juga pasti sudah tahu lebih lengkap dan jelas terkait ekspor impor dan IMEI tersebut. Mungkin sudah tidak terasa ya. Mungkin sudah 1 jam kita berbincang-bincang di sini. Obrolan kita berakhir sampai di sini bersama gestar yang sangat keren dari Bea Cukai Luwuk dan sangat informatif tentunya. Dan juga kita akan berjumpa lagi tentunya di episode Babasal selanjutnya. Ya mungkin ada kesan-pesan dari Pak Iwan dan Mas Fikri, dipersilakan, Pak. Oke, mungkin saya ya atas nama Bea Cukai Luwuk mengucapkan terima kasih kepada Mas Arfandi dan rekan-rekan sekalian Pak, siap. yang sudah memfasilitasi untuk acara ini. Saya juga ucapkan kepada masyarakat Luwuk dan sekitarnya, khususnya teman-teman Babasal ini ya. Babasal apa nama episode ya? Babasal ini. Jangan takut untuk bertanya kepada Bea Cukai. Jangan mudah percaya kepada orang yang mengaku Bea Cukai. Dan harus pastikan apabila akan melakukan satu transaksi yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat, Bea Cukai tidak pernah melelang barang dan tidak pernah meminta pungutan ataupun melakukan transfer, apalagi atas nama pribadi. Jadi saya berpesan kepada teman-teman semua, kalau yang pengen tahu tentang Bea Cukai, baik impor, ekspor, yang pengen belajar ekspor, silahkan datang ke kita punya klinik ekspor. Yang pengen meregistrasi IMEI silahkan datang, biayanya gratis. Yang pengen tahu tentang impor juga silahkan datang, kita siap mengasistensi. Jadi untuk masyarakat Luwuk, kami siap membantu untuk menjelaskan atau mengasistensi kegiatan ekspor impor maupun IMEI bagi masyarakat sekitar. Gitu. Terima kasih. Kami juga kalau ada kekurangan dalam acara ini kami mohon maaf. Mungkin dari Mas Fikri ada yang mau disampaikan? Sampaikan kesan-kesan Mas. Mungkin buat para penonton podcast Babasal. Akhir-akhir ini marak terkait penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, khususnya terkait barang kiriman. Jadi ada beberapa mungkin yang disuruh atau diperintahkan untuk transfer nilai tertentu atas barang kiriman dari luar negeri karena katanya barangnya ditegak oleh atau ditahan oleh Bea Cukai. Kalau tidak melunasi maka akan dijemput bahkan ditahan di penjara. Jadi pesan buat teman-teman, jika ada yang mengatasnamakan Bea Cukai yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan dan meminta transferan ke rekening pribadi, itu bisa dipastikan adalah penipuan karena segala pungutan negara yang berkaitan dengan kepabeanan akan langsung dibayar ke kas negara tentunya. Jadi tidak ada transfer ke rekening pribadi. Jadi waspada, hati-hati. Kalau ada yang minta transfer ke rekening pribadi bisa langsung menghubungi Bea Cukai. Saluran menghubungi Bea Cukai cukup banyak, melalui sosmed pun bisa, Instagram misalnya, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Jadi mungkin itu intinya, waspada penipuan. Gitu ya, waspada terhadap penipuan. Oke, saya tutup ya, Pak. Oke. Pak. Ya, tidak terasa juga ya obrolan kita berakhir sampai di sini bersama gestar yang keren dari Bea Cukai Luwuk. Dan tentunya dengan informasi yang sangat informatif.
pastinya kita akan berjumpa lagi pada Babasal episode selanjutnya. Setelah penjelasan yang cukup panjang tadi, saya jelaskan informasi terkait ekspor impor serta email. Kami harap podcast kali ini bermanfaat bagi tutus-tutus yang ada di rumah yang sudah mendengarkan. Apabila ada pertanyaan dari tutus-tutus kalian, mungkin bisa komen di bawah, dan juga nanti pegawai dari KPPN atau Bea Cukai akan menjawabnya. Kami juga berterima kasih kepada Pak Iwan dan Mas Fikri dari Bea Cukai Lubuk sudah bersedia hadir pada podcast episode 10 kali ini dan membahas secara lengkap terkait ekspor impor serta email. Semoga bisa berjumpa lagi pada Babasal episode selanjutnya ya Pak. Mas, terima kasih sudah bersedia hadir. Baik, untuk sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada utus yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir episode kali ini yang penuh antusias. Jangan lupa juga support Babasal dengan like, comment, dan subscribe pada YouTube KPN Lubuk. Saya Arfandi sebagai MC mengucapkan permohonan maaf, dan apabila ada perkataan atau perbuatan selama podcast berlangsung, nantikan episode Babasal selanjutnya. Sampai jumpa.